Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Andika Garden. Mohon maaf sudah lama kita tidak tayang karena beberapa kesibukan dan belum luang untuk membuat video atau konten terkait edukasi di dunia peragonimaan. Pokoknya semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat selalu, bugar selalu, selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu dilancarkan segala urusannya dan dilancarkan silaturahminya. Ya teman-teman, terima kasih sekali buat teman-teman yang tetap stay tune terus di channel Andika Garden dan selalu mendukung kita sehingga channel kita ini makin berkembang, makin keren dan makin inovatif sampai detik ini masih bertahan untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang lainnya yang baru nonton di channel Andika Garden, kita mohon dukungannya dan mohon share-nya dan selalu memotivasi kita terus untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat teman-teman semua. Caranya dengan like, komen, dan subscribe-nya serta bantu share-nya bila dirasa ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi ya teman-teman, jangan lupa pokoknya subscribe, pantengin terus sampai akhir. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan memberikan edukasi terkait perawatan tanaman aglonema dan cara mengangkat indukan yang aman itu seperti apa, karena itu terus saja masuk di WA kita para pemain aglonema yang baru-baru mulai untuk merawat aglonema. Nah, terkesan aglonema ini teman-teman pemula itu melihat seperti ribet untuk perawatannya. Sebenarnya tidak ya teman-teman. Sebenarnya tidak, karena di aglonema saat kita sudah bisa menemukan ritme perawatannya seperti mungkin tempat peletakan aglonema itu sendiri, dari mulai cahayanya, anginnya itu sudah cukup, terus media yang dipakai itu sudah sesuai dengan daerahnya masing-masing, itu membuat perawatan aglonema ini tidak begitu susah ya, bisa dibilang tidak susah ya. Yang pasti untuk perawatan seperti penyiraman, rutinitas penyiraman, pemupukan, pemberian insektisida dan fungisidanya itu stabil atau continue dan terus menerus dalam artian dengan jadwal yang sudah baku gitu ya teman-teman. Jadi kita butuh kestabilan perawatan di aglonema itu sendiri. Nah di sini ini sudah kita siapkan satu tanaman aglonema yang tunggal dan ini treatment dari dulu yang pernah kita treatment untuk aglonema horizon ya, ini dulu masuknya rare item. Ini aglonema horizon yang awalnya itu double head ya teman-teman, double head, terus kita progress, kita potong bawahnya, kita tanam agak dalam dan ya, alhamdulillah dua-duanya sudah muncul akar. Ini nanti kita akan pindah juga, kita potong ya teman-teman. Nah buat teman-teman nanti jangan di skip karena di ending video nanti ada penjelasan terkait penjelasan merawat atau menangani aglonema biar tidak terjadi busuk akar ya, busuk akar secara dini maksudnya, busuk akar dini, terus busuk batang, daun pada menguning itu penyebabnya apa, nanti kita akan jelaskan di akhir video. Jadi ya teman-teman, nah sekarang kita mulai dulu untuk pemisahan double head yang dulu sudah kita treatment agar dua-duanya keluar akar dan bisa untuk dinormalkan di pohon masing-masing gitu ya. Ini kita bongkar dulu, kita menggunakan biasa pot ukuran 12. Nah ini akarnya teman-teman, tuh mantap. Nah kita bongkar dulu. Wah, kita bongkar dulu. Ini dulu pohon lawas, pohon tua ya. Nah jadi bonggolnya sudah panjang, tapi akarnya sudah banyak yang coklat kita dapatnya itu. Nah kita potong dan akar-akar barunya ternyata putih-putih. Nah bentar, ini kita cuci dulu bentar ya teman-teman, kita kopiok di kolam dulu bentar. Ini di sini ada. Nah ini teman-teman, nah ini akarnya teman-teman, akar barunya warnanya sudah putih-putih. Nah kalau yang bawaan lama akarnya coklat-coklat. Nah ini yang kita potong yang coklat-coklat.
Ini karena kita normalkan itu sekitar 4 bulan ya teman-teman. Sudah sekitar 4 bulan. Kita baru potong sekarang karena kemarin nggak sempat untuk membuat konten terkait apa namanya penormalan untuk double headnya gitu. Nah ini teman-teman, boleh disit mbak agak dekat. Nah ini akar-akar barunya teman-teman tuh, akar barunya putih-putih, yang di bawah yang di atas sama aja, tapi akar tuanya coklat-coklat, tapi tumbuh akar barunya tetap warnanya putih. Nah ini kita dapat dari Jakarta, akarnya coklat-coklat, kita bongkar teman-teman. Nah ini kita potong dulu di sini untuk mencari mata tunas yang lebih banyak tuh. Nah kita potong di sini. Terus untuk yang ini kita normalkan pohon sendiri-sendiri ya teman-teman. Nah ini bisa diambil lagi kalau yang di sini. Ini kita potong di sini ya, jadi beberapa bagian. Nah ini kita belah aja menjadi dua teman-teman, karena ini sudah membuat akar masing-masing tuh. Ini sudah menjadi akar masing-masing. Awalnya ini ada di atas media dan kita potong bawahnya, terus kita pisah seperti ini. Nah setelah ini kita nanti akan rendam dengan air baktosin ya teman-teman. Kita akan rendam dengan air baktosin. Ini kita kurangi dulu akarnya. Nah untuk batang-batang seperti ini, buat teman-teman banyak kan yang ngangkat induk, tapi ternyata malah yang sudah dijaga-jagain untuk biar dia anaknya muncul, ternyata malah batangnya busuk. Nah itu kenapa? Karena pengurangan akar ini tidak dilakukan teman-teman. Nah kalau di kita ini pengurangan akar ini perlu ya, karena ini untuk mengurangi daya penyerapan yang berlebih, karena dia tidak ada daunnya. Jadi kalau penyerapan terlalu berlebih, dia nanti akan busuk teman-teman, karena banyak cairan yang dia serap, dan untuk pengurainya seperti daun-daun untuk berfotosintesis itu enggak ada. Jadi dengan satu ruas itu cukup dengan 2 akar. Jadi kalau misalkan 3 ruas, 4 ruas, itu cukup 5 akar aja sudah cukup. Nah seperti ini sudah cukup teman-teman. Nah ini nanti kita langsung olesi aja menggunakan apa nama antrakol yang ini ya teman-teman. Kalau yang ini nanti kita rendam dulu menggunakan baktosin. Bentar kita singkirin dulu. Nah ini kita buang di sebelah sana dulu. Oke, kita taruh di sini dulu. Nah ini teman-teman, habis itu nanti kita langsung rendam menggunakan air baktosin ya teman-teman. Tuh air baktosin yang ini. Nah ini sekalian aja biar nanti air baktosinnya enggak 2 kali kerja, enggak 2 kali pemotongan. Nah yang ini teman-teman, ini adalah bahan kontes untuk emerald. Nah ini kita potong dari cacahan 1 ruas. Nah ini kita akan progres lagi itu teman-teman. Jadi asumsi teman-teman menggunakan pot yang besar untuk mempercepat pembesaran pertumbuhan aglonema itu sebenarnya di kita itu tidak tepat ya, karena semakin besar potnya, kalau apa jumlah akarnya belum mencukupi untuk bidang akar yang dengan media yang seluas, misalkan ini dipindah menggunakan pot yang gede ya, mana ya potnya ya, tidak ada, misalkan menggunakan pot yang segede ini ya. Nah ini untuk akar tidak mampu teman-teman, untuk akar itu tidak mampu, jadi mending menggunakan pot yang kecil, pot 12 seperti itu. Nah ini malah menggunakan pot 10 tapi tinggi. Nah ini sudah kita rawat sekitar 1,5 tahun, 1,5 tahun dari cacahan tanpa akar ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah dia sudah berdaun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah ini sudah berdaun 13. Nah ini cukup menggunakan akar ukuran 10, kalau yang ini 10 tinggi. Nah ini kita progres untuk bahan kontes, tapi ini tidak layak kontes karena warnanya dari bawah itu merah sampai atasnya hijau, kuning, hijau gitu ya. Jadi teman-teman kalau pengen ngangkat ini biar dia cepat beranak atau bonggol bawahnya itu cepat tumbuh, mending kita bongkar aja karena ini media ini sudah terlalu lama. Nah ini teman-teman tuh, ini sudah 1,5 tahun, medianya sudah terlalu lama ya, ini kita bongkar aja. Nah alhamdulillah nggak ada akar yang busuk ya. Tuh ini masih pelgol teman-teman, masih pelgol tuh, masih nempel bonggol. Nah ini kita potong aja di sini untuk
agar induknya dia nanti bisa beradaptasi sendiri dan dia nanti bisa meneruskan hidupnya lagi. Nah, untuk bonggolnya ini harus kita kurangin akarnya. Nanti kita treatment untuk bahan lagi. Tuh, ini cukup menggunakan akar sedikit aja, teman-teman. Bahkan misalkan ya teman-teman, nah ini dipotong pendek semua seperti ini misalkan ya teman-teman. Nah, kita dipotong pendek seperti ini. Alhamdulillah dengan Manyo Premium, Medical Premium ini tetap tumbuh, teman-teman. Nah, tuh teman-teman seperti ini ya. Kalau teman-teman pengen mencoba dengan metode seperti ini dia juga akan nanti tetap tumbuh. Malah ini akan aman, teman-teman. Akan aman. Nah, ini kita singkirin dulu. Terus yang ini nanti kita akan tanam lagi. Nah, kalau yang seperti ini nah boleh nanti langsung direndam pakai air atonik ya, air baktosin ya, teman-teman. Nah, kita siapkan dulu untuk airnya. Nah, di sini. Ini ada air baktosin. Langsung kita ini ada 1 liter, kita pakai 3 ml. 3 ml. 3 ml itu sekian. Nah, oke, cukup. 3 ml-nya cukup. Kita aduk dulu. Aduh, pakai daun aja ya. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk. Di situ nanti langsung kita rendam menggunakan air baktosin ini dari cacahan yang tadi sudah kita potong ya, dari pohon yang kita potong. Nah, kita masukkan di sini. Tuh, bonggolnya pun boleh. Nah, ini usahakan bekas potongannya dan ini dimasukkan di sini juga boleh. Kalau tidak dimasukkan di sini boleh nanti dileleti menggunakan antrakol ya. Nah, kita di sini ini perendaman sekitar 1,5 jam sampai 2 jam ke depan. Gitu ya teman-teman. Nah, sambil menunggu kita jelaskan beberapa permasalahan dari teman-teman yang sampai detik ini banyak yang masih masuk di apa ya, kolom komentar dan apa namanya WA ya. Jadi buat teman-teman itu banyak, nah, ini kita cari tetapi masih kecil ya. Ini awalnya daunnya banyak teman-teman. Daunnya banyak kita beli dan belum pernah kita ganti media dari pertama beli dari teman. Nah, medianya juga masih media teman. Nah, ini tapi di sini nggak kuat. Nah, awalnya daun 7 tinggal daun 2 terus tambah di sini 1. Kita cuman kasih osmokot aja. Nah, inilah penggunaan media yang mungkin tidak bisa digunakan di berbagai tempat, tapi bisa digunakan di si pemilik saja. Nah, yang perlu kita pahami adalah kalau kita memang niatnya hanya ingin merawat dengan subur segala macamnya. Nah, kalau kita sudah punya media yang baku di tempat kita, ya udah pakai pakai itu aja. Tapi kalau memang pakai media ini, pakai media itu belum cocok, nah berupaya untuk mencari media yang cocok saja. Nah, boleh beli, boleh bikin sendiri dengan modifikasi sendiri. Nah, salah satunya ini pengaruh dari media yang dipakai di satu tempat itu tidak bisa dipakai dengan metode perawatan kita, jadi tidak bisa berpindah tempat dengan metode perawatan kita. Kita itu penyiraman bisa 2 hari sekali, bahkan kalau musim panas setiap hari, teman-teman. Nah, itu akan merangsang pertumbuhan akar jauh lebih baik kalau disiram rutin ya, teman-teman. Nah, ini coba kita lihat. Ini biasanya akarnya pada busuk yang akar lama. Tuh, benar teman-teman. Nah, ini habis akarnya, teman-teman. Tuh, ini akarnya habis. Coklat-coklat. Nah, ini pengaruhnya karena medianya sudah terlalu lama. Ini bisa kita apa nama ini kan dari cacahan teman-teman tuh, cacahan. Ini bisa kita hitung sudah berapa bulan. Ini ada berapa ruas, 1 ya. Kita tunjukkan di sini, Mbak. Yuk. Nah, ini ada berapa ruas? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 itu berarti sudah hampir 1,5 tahun. Nah, tidak semua media itu bertahan bisa sampai 1,5 tahun atau 2 tahun tanpa harus diganti. Kalau pengolahan medianya itu tidak maksimal. Nah, alhamdulillah di kita pun media yang kita pakai itu sampai bahan kontes tunggal dewasa sampai rumpun hampir 2 tahun media itu tidak pernah kita ganti karena pengolahannya sangat intensif ya, sangat teliti. Jadi sebelum kita fermentasi itu sekam-sekam yang kita punya, sekam mentah itu kita eh, rebus dulu teman-teman, kita rebus dulu. Habis itu baru setelah dingin kita fermentasi. Nah, itu akan menjaga biar
media itu tahan lama, bisa dipakai untuk segala treatment pembudidayaan, terus medianya tidak berjamur. Karena kalau difermentasi kita itu kadang nggak tahu kan, nggak punya laboratorium ya, masalah jadi atau tidaknya fermentasi itu kan kita nggak tahu. Kita berharap itu sudah jadi, ternyata saat dipakai 3 bulan itu sudah jamuran. Nah itu yang menyebabkan aglo atau akar-akar ini pada busuk itu di situ teman-teman. Nah ini pengaruhnya satu karena media ini sudah asam ya, asam. Tapi saya lihat ini tanaman ini sudah ditanam 2 kali proses. Jadi waktu daun 4 mungkin sudah diganti media ya. Habis itu ditanam daun 5-nya diganti media lagi. Terus berikutnya di tempat kita itu rontok 3 daun ya. 3 4 daun. Nah, berarti ini sudah dan ini belum kita ganti lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa media yang dipakai ini kadar asamnya ini tinggi ya. Kandungan nutrisinya juga kurang gitu ya, teman-teman. Dan ini ada semacam pertumbuhan yang tidak sehat. Ini mengindikasikan kalau di ini ada pemakaian kokopit ya. Ini taninnya masih tinggi ya, taninnya masih tinggi, asamnya juga masih tinggi. Ini yang menyebabkan media ini tidak bisa digunakan untuk pembudidayaan aglonema. Nah, ini perlu kita pahami di situ, teman-teman. Nah, media yang bagus itu adalah media yang untuk kadar N-nya itu cukup ya, cukup, boleh tinggi boleh kalau untuk media. Jadi pemakaian akar andam, kaliandra, dan bambu itu sangat dibutuhkan. Nah, penggunaan daun bambu itu bisa menyebabkan terjadinya jamur di dalam media bila kita menggunakan daun bambu sama ranting-rantingnya itu, karena rantingnya itu terkadang bisa menyebabkan jamurnya media ya teman-teman. Jadi kita selalu apa ya bahasa Jawanya diteplei gitu. Kayak beras itu diteplei biar yang kita dapat cuman daunnya saja. Kalau memang sama ranting-rantingnya itu kita media antara daun bambu dan sekam kita campur dulu baru kita rebus biar tidak apa ya lumer daun bambunya. Gitu teman-teman untuk pengolahannya. Nah, ini cara mengantisipasinya ini harus kita bersihkan untuk akar yang coklat-coklat ya. Cukup gitu saja. Nah, kalau memang dirasa tidak ada yang busuk, nggak perlu dibersihkan untuk pembusukannya. Ini hanya di perakaranya yang tidak berkembang ya, ini teman-teman. Akarnya tidak modot-modot ya, orang nambah-nambah dawa. Nah, ini dikarenakan media ini sudah asamnya tinggi. Nah, setelah itu baru kita normal, kayak kita obati menggunakan perendaman air baktosin lagi. Kita rendam air baktosin lagi. Nah, setelah itu nanti kita pakai pot yang ukuran 10 lagi. Gitu teman-teman. Nah, ini adalah penyebab kadang kita tidak pahami, kita tidak sadari tanaman aglonema yang kita beli subur, tahu-tahu di rumah daunnya pada rontok, pada rontok, pada rontok. Nah, mungkin dikarenakan cahayanya kurang. Bukan panas yang kita butuhkan ya, tapi cahaya yang maksimal dengan suhu yang teduh saja. Jadi teduh tapi cahayanya terang. Nah, itu yang diperlukan di aglonema biar memunculkan karakter warna, batang, urat, serat, daun di aglonema itu sendiri. Itu ya teman-teman. Nah, mungkin itu penjelasan dari beberapa masukan yang ada di kolom WA dan WhatsApp ya teman-teman terkait penyebab dari busuknya akar, busuknya batang, dan coklatnya akar gitu ya. Pengantisipasiannya cuma sesimpel itu, direndam pakai air baktosin. Setelahnya jangan dipupuk dulu sebelum usianya sekitar 2 minggu ya. Kalau sudah ditanam 2 minggu baru nanti dikasih pupuk ya teman-teman. Kalau akarnya tidak ada yang coklat dan batangnya tidak ada yang busuk, boleh langsung dikasih osmokot gitu teman-teman. Kalau enggak direndam pakai air atonik saja gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini sudah 2 jam lebih malah ya. Langsung aja kita mulai penanamannya aglonema yang sudah kita rendam ini ya teman-teman. Nah, ini sudah sampai kenceng-kenceng 2 jam ya, tidak ada yang layu, alhamdulillah kenceng-kenceng. Nah, ini langsung kita tanam aja. Kita siapkan untuk medianya. Medianya tadi menambah lah. Nah, seperti biasa kita menggunakan Meditat New Premium ya teman-teman. Nah, buat teman-teman kemarin ada yang tanya itu Meditat New Premium itu komposisinya apa? Nah, kita ada 8 macam komposisi bahan yang kita
masukkan di sini, kita campur di sini. Yang pertama itu dari sekamnya sendiri, kita pakai sekam fermentasi. Jadi sebelum difermentasi kita rebus, terus kita fermentasi. Terus ada sekam bakar, terus sekam sangrai yang kita habis kita sangrai, terus kita rebus. Terus itu yang dari sekamnya sudah 3. Nah, habis itu pasir Malang. Pasir Malang, kita pakai pasir Malang ukuran nomor 1 dan nomor 2. Terus ada kokopit yang kita tidak kita apa namanya, tidak kita rendam saja, tidak kita rebus juga teman-teman. Ternyata hasilnya luar biasa kalau direbus itu. Yang halus-halus ini kan tanninnya tinggi, itu ternyata bisa untuk membudidaya juga, jadi bisa kita masukkan. Karena mubadir kalau sudah dibeli masa hanya diambil yang ngambang-ngambang tuh. Ternyata pengolahan untuk biar yang tenggelam seperti yang halus-halus ini bisa digunakan, itu caranya dengan direbus. Terus habis direbus kita kasih larutan penumbuh akar. Nah, habis itu kita pakai lagi andam, kalianda, dan daun bambu. Terus akar pakis. Yang terakhir kita pakai campuran untuk penyeimbang pH-nya, kita pakai penyelesaian pH-nya kita pakai kapur dulu. Itu teman-teman. Nah, itu yang ada di kandungan Meditech New Premium. Nah, dulu Meditech New Premium kita membuat 3 macam. Untuk pembudidayaan secara cacahan sendiri, pembesaran sendiri, pembuatan bahan kontes sendiri, untuk rumpunan juga sendiri. Nah, ini sekarang kita ringkas menjadi satu, alhamdulillah, dengan satu paduan, dengan 3 paduan media yang sudah kita utak-atik beberapa tahun, alhamdulillah menghasilkan media yang bisa digunakan untuk pembudidayaan bermacam-macam treatment pembudidayaan. Kalau tidak percaya boleh dicoba. Nah, di kita cacahan tanpa akar, tanpa daun pancing, yang penting batang aja kita semai, alhamdulillah pada hidup. Nah, ini sebagai contoh tuh. Nah, ini tanpa daun pancing ya, ini hanya batang-batang saja. Nah, ini kita semai, alhamdulillah pada hidup. Nah, ini beberapa treatment yang kita lakukan menggunakan Meditech New Premium. Kalau yang bonggolan pakai akar, tapi dia tidak pakai daun pancing, kita cacah juga hidup, alhamdulillah tuh. Nah, ini sudah pada menjedul tuh, akarnya mantap teman-teman tuh ya. Tuh, ini yang pakai akar saja tapi tidak pakai daun pancing. Terus yang pakai daun pancing juga ada nih teman-teman tuh. Ini juga pakai Meditech New Premium juga. Akarnya, akarnya mantap tuh. Akarnya sudah keluar, mantap. Ada lagi apa ya, pucukan. Ini pucukan tuh. Ini pucukan. Nah, ini sudah berakar teman-teman tuh. Ini baru usia sekitar 3 minggu ini. Nah, 3 minggu nih tuh. Pakai langsung media, akarnya sudah mantap. Ini pucukan ya, daun 3 tanpa dananya longsong. Nah, inilah kita tanam lagi. Nah, ini fungsinya menggunakan Meditech New Premium, jadi tidak harus membeli berbagai macam media untuk pembudidayaan. Cukup satu media bisa digunakan untuk beberapa treatment pembudidayaan. Buat teman-teman yang tidak sempat mengolah media atau belum punya media baku, insya Allah dengan Meditech New Premium bisa digunakan di berbagai macam tempat, berbagai macam kesibukan, berbagai macam teknik pembudidayaan. Jadi bisa dataran tinggi, dataran rendah, disiram tiap hari, direndam, terus disiram seminggu sekali. Ini aman teman-teman. Langsung saja, harganya 25.000 per pack, isinya 1,5 kg. Untuk pengiriman satu paketnya itu biasanya teman-teman di seluruh Indonesia kalau pesan itu per 7 pack, karena hitungannya ongkirnya itu per 11 kilo. Jadi 11 kilo isinya 7 pack. Jadi ya teman-teman, lanjut aja, malah promosi kesuan ralik ngantuk-ngantuk. Oke, ini kita tuang di sini. Nah, buat teman-teman yang mau nyetok Meditech New Premium, nggak usah dibongkar, ditaruh di sini aja, bisa tahan 6 bulan. Kalau ditaruh di karung bisa tahan 1 tahun. Enak kalau pakai Meditech New Premium. Oke, lanjut. Mbak, osmokotnya Mbak, Mbak. Itu yang kuning itu yang deket tiang. Nah, oke, kita langsung tanam aja ya teman-teman. Untuk tadi yang kita angkat induknya. Nah, ini kita olesi dulu menggunakan, kalau teman-teman nggak mantap direndam pakai baktosin aja. Kalau kita biasanya direndam pakai baktosin aja langsung kita tanam. Tapi kalau misalkan tidak mantap, boleh ini diambil antrakol, kita leletkan di sini teman-teman. Nah, leletkan di sini aja.
langsung baru kita tanam. Kita tanam ini karena pohonnya nggak terlalu besar, kita langsung menggunakan pot ukuran 12 aja. Pot ukuran 10 aja. Nah, ini karena akarnya tidak ada yang busuk, batangnya tidak ada yang busuk, dan tidak ada titik spot atau busuk batang, boleh nanti langsung menggunakan pupuk osmokotnya. Nah, untuk pendongkrak kesuburan kita menggunakan osmokotnya. Tuh, ya. Kita taruh di situ. Jangan ditaruh di paling bawah atau paling atas, tapi boleh di tengah-tengah atau sepertiga dari atas. Tuh, seperti ini. Ya. Nah, kan jadi cakep. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, ini langsung nanti kita siram. Terus yang tadi untuk indukannya double head yang kita potong tadi, langsung kita tanam. Nah, ini yang tidak kita olesi antrakol teman-teman. Langsung saja ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen praktis ya seperti itu. Karena di baktosinnya itu kan sudah sampai lupa. Di baktosinnya tadi kan sudah ada fungisidanya, jadi aman. Untuk bekas luka potong gitu aman. Kita kasih osmokotnya sekitar 15 butir. Tuh. Taruh di sini. Ada banyak sedikit juga boleh. Nah, karena dia sifatnya itu kan slow release, jadi tidak langsung lumer, tapi dia rilisnya pelan-pelan, jadi aman. Tuh seperti ini. Nah, kita jadi punya beberapa tanaman akhirnya teman-teman. Yang tadi double head itu menjadi beberapa tanaman. Nah, kita langsung tanam lagi untuk yang ini. Tuh, ya. Kita akan sepil untuk 2 minggu ke depan seperti apa. Nah, itu ada iklan teman-teman, pada teriak-teriak nggak tahu itu apa. Tetangga itu. Nah, ini kita tanam seperti ini ya. Di situ nanti langsung kita siram. Langsung kita siram nggak apa-apa. Tuh. Oke. Nah, seperti ini. Kalau penyiraman mah nggak perlu dicontohin ya, yang penting kocor-kocor teman-teman. Nah, ini kalau untuk pot 12 bisa ada di sekitar 7 sampai 8 ya teman-teman. Tuh. Seperti ini. Kita tanam untuk apa tadi namanya? Candidesnya tadi. Tuh. Candidesnya kita tanam dulu di sini ya. Nah. Oke. Ini karena akarnya tidak ada yang busuk, boleh langsung dikasih osmokot teman-teman. Boleh langsung dikasih osmokot. Nanti langsung kita siram. Kalau teman-teman ada atonik, nanti direndam pakai air atonik itu selama 1 hari nggak masalah ya. 1 hari direndam pakai atonik baru nanti ditiriskan. Tuh, nah ini seperti ini teman-teman. Ini kan dedesnya yang tadi ya. Semoga bisa tumbuh subur. Terus untuk batang-batang, nah ini buat teman-teman. Untuk batang yang tanpa tanpa daun ya, untuk batang yang tanpa daun seperti ini ya teman-teman, itu disarankan ya, kalau bisa jangan sampai dikasih osmokot teman-teman. Nah seperti ini, jangan dikasih osmokot sebelum dia itu keluar tunas ya, karena malah busuk nanti jadi nggak panen. Nah toko media gini aja ini sudah ada kandungan NPK organiknya, jadi untuk K-nya itu dari sekam fermentasinya itu jadi K ya. Untuk N-nya itu dari andam, kaliandra, dan daun bambunya, gitu ya teman-teman. Jadi mineralnya dari pasir Malang itu sudah cukup sebenarnya, nggak perlu harus dikasih osmokot. Kalau ini dikasih osmokot, dia serap, siapa yang menguraikan nggak ada. Nah, jadi pupuk diberikan itu biar sehat itu karena ada yang mengurai dari hasil penyerapan pupuk itu tadi. Kalau belum ada seperti ini ya tidak bisa dikasih pupuk. Nah, kenapa banyak yang pada busuk habis dipotong seperti ini? Nah, dikarenakan dikasih pupuk. Nah, pupuk entah pupuk organik ataupun pupuk kimia seperti itu. Nah, ini bekas lukanya kita kalau sudah ditanam seperti ini kita olesi dengan antrakol. Nah, seperti ini teman-teman tuh ya. Setelah nanti
Kalau ini nggak usah langsung disiram teman-teman, langsung disiram boleh ya, habis disiram nanti diolesi antrakol. Kalau seperti ini nggak usah langsung disiram, nanti nunggu nanti sore aja untuk nyiram, tapi ditaruh di tempat teduh insya Allah nggak apa-apa, seperti itu teman-teman. Nah ini teman-teman beberapa treatment pembudidayaan yang tadi sudah kita berikan dan beberapa kendala yang sudah kita sampaikan tadi. Semoga ini bisa membantu buat teman-teman semua. Nah ini nanti langsung kita siram aja. Nah itu ya, siramnya sampai kocor-kocor. Nah ini tidak perlu disiram dulu untuk bonggol yang tanpa daun. Itu ya teman-teman. Nah buat teman-teman semua yang mempunyai kendala yang sama seperti apa yang kita sampelkan di sini, semoga ini bisa membantu. Dan buat teman-teman yang tidak terkendala dengan hal ini, suatu saat apabila terkendala sudah bisa untuk mengantisipasinya. Itu ya teman-teman. Nah jadi buat teman-teman meskipun media kita bisa bertahan 1 tahun 2 tahun, tapi butuh kontrol yang rutin untuk aglonema itu sendiri. Dan catatan buat teman-teman semua, saat kita punya aglonema yang belum pernah dipotong, ya misalkan ini ya teman-teman, aglonema ini sudah lama kita pelihara, tapi dia itu tidak pernah kita potong dan tidak juga dia berbunga, ya. Tapi tahu-tahu daun itu yang terakhir itu mengecil, daun yang bawah ini menguning. Nah itu berarti ada indikasi ada busuk tangkai, busuk batang atau busuk akar. Nah ini perlu langsung kita bongkar, ya teman-teman. Biasanya sebelum mengecil dia sudah ditandai daun bawah itu menguning, ya. Tapi kalau daun bawah menguning ini ada 2 indikasi juga, karena kesongkol oyot ya akar, atau akar itu memang busuk atau batang itu busuk. Kalau batangnya busuk, akarnya busuk, mesti daunnya menguning dan atasnya mengecil. Nah itu teman-teman. Tapi saran saya saat dia sudah kita rawat lama tapi tahu-tahu daunnya menguning, itu kita cross check, jangan langsung ditumpahkan. Di cross check aja pas yang menguning gitu, misalkan daun terbawah. Nah itu dilihat, atau daun nomor 2 dari bawah. Nah itu dilihat, itu akarnya belah tangkai atau tidak. Kalau iya berarti karena itu, tapi kalau tidak, nah itu berarti ada pembusukan akar. Itu teman-teman ya. Tapi indikasi yang paling valid adalah saat dia tidak berbunga, tahu-tahu dia mengecil, itu mesti ada kendala terkait medianya, berarti karena atau pupuknya. Berarti kan akarnya ada yang busuk atau batangnya ada yang busuk. Gitu ya teman-teman. Mungkin ini bisa membantu buat teman-teman semua terkait kendala perawatan aglonema. Itu ya. Terima kasih sekali buat teman-teman semua. Bagi yang pengen order media langsung aja WA di nomor yang ada di atas layar. Semoga teman-teman bisa apa ya, terbantu dengan konten yang kita berikan ini. Jadi ya teman-teman, sampai di sini dulu. Bila ada kekurangan dan kesalahan kita dalam penyampaian beredukasi, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung terus channel Andi Jaya Garden biar channel ini makin berkembang, makin kreatif, makin inovatif, memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk jenengan semua. Caranya dengan like, komen, dan subscribe-nya. Gitu ya teman-teman. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.